Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Jamaah saudara-saudara sekalian rahimakumullah ingkang kawula hormati, mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pikantuk rahmatipun Allah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur kita apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka itu akan memberikan limpahan rahmatnya Allah. La in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan itu bisa tercapai untuk kita, karena Allah sudah janji pasti akan aku tambah bila kalian bisa bersyukur dengan baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, terutama anak-anak sekalian dari SMK Wali Songo yang saya cintai, semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Karena syukur kita dengan bentuk ibadah kita, insya Allah akan menambah kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Amin. Sholawat ma'asalam semoga selalu ada pada pangkuan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada beliau junjungan kita, bendoro kita, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan mahabbah kita, cinta kita pada beliau, Rasulullah akan membentangkan syafaatnya untuk kita, syafaat dunia maupun syafaat udhma, yaitu syafaat yang ada di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita selalu mahabbah pada beliau. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada kali ini, season ini kami akan menyampaikan tentang doa. Prasyarat doa itu akan kaijabah, akan sinembadan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa yang baik itu? Doa yang akan dikabulkan oleh Allah itu yang bagaimana? Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini termaktub dalam kitab kecil, kitab yang sangat tipis, ya, tapi manfaatnya besar sekali karena ini adalah kitab pokok-pokoknya agama. Ada di dalam kitab karangannya panjenenganipun Syekh An-Nawawi Al-Bantani yang terkenal dengan hadis Arba'in Nawawi, Al-Arba'ina An-Nawawiyah, Arba'in Nawawi, Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Beliau dari Banten. Mudah-mudahan kitab yang kita taklimi ini bermanfaat bagi kita. Amin. Allahumma amin. Abu Hurairah bercerita, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, thayyibun iku zat sing bagus, suci, baik, maha thayyib, maha baik,
layak balu, maka Allah tidak akan menerima sesuatu ibadah kita, doa-doa kita, illa thayyiban, kecuali ibadah yang baik, kecuali doa-doa yang baik dengan syarat-syaratnya yang baik. Seperti sholat harus baik, baiknya sholat harus khusyuk, harus tartil, harus khudur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah tidak akan menerima ibadahnya hamba yang cacat, yang tidak baik, yang tidak sempurna. Karena Allah adalah Thayyib, maha baik, maha suci, maha sempurna. Dan terusnya hadis ini menerangkan tentang sedikit syaratnya berdoa. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan dari seorang abid, seorang yang ahli ibadah dan pengembara, musafir. Dilihat dari panjangnya bepergiannya, lamanya bepergian, yutilus safaro. Summa dzakara mongko nuli nutur sapa Abu Hurairah ar-rajula ing ceritane wong lanang yutilu kang ndawakake wong lanang as-safara ing lelungan. Artinya musafir bepergian jauh. Dilihat dari asy'asa al-baro, yang kumut-kumut, daul-daul, beleduken. Abu Hurairah tidak menyebutkan nama seorang tersebut, hanya disebutkan seseorang atau seorang laki-laki. Ini karena apa? Ciri khas kita orang Islam, kita harus bisa menutup aib seseorang. Orang Islam wajib menutup kejelekan orang lain. Orang Islam wajib menutup aib seseorang. Kalau orang itu menutup aib seseorangnya, maka aibnya akan ditutup Allah dunia dan akhirat. Insya Allah. Ini kita bisa menahan untuk tidak membuka aib seseorang. Ini Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah. Karena apa ini aib? Karena orang tersebut walaupun dia musafir, ahli ibadah. Karena apa? Karena yamuddu yadaihi. Abu Hurairah melihat bahwa orang laki tersebut memanjangkan kedua tangannya atau menengadahkan kedua tangannya ke atas, ilas samai, ke atas, ke langit, dengan mengucapkan ya Rabbi ya Rabbi. Itu berdoa. Maka di sini inilah banyak ulama kita yang menyampaikan bahwa kalau kita berdoa disunahkan mengangkat kedua tangan kita. Tapi ada doa-doa yang tidak harus mengangkat tangan, bahkan itu hukumnya makruh. Banyak. Salah satu di antara doa tidak mengangkat kedua tangan adalah ketika kita selesai Masya Allah, bukan itu yang saya maksud. Setelah mengangkat kedua tangan langsung mengusapkan di dalam ke wajah kita. Ada doa yang tidak dimekruhkan untuk mengusap tangannya ke wajah, itu ketika selesai doa qunut, bukan mengangkat. Kalau mengangkat tangan disunahkan, tapi ada yang tertentu doa-doa yang tidak harus mengangkat kedua tangan kita. Tapi ini disunahkan, kalau kita berdoa disunahkan untuk mengangkat tangan. Ya Rabbi ya Rabbi. Tapi orang tersebut wa mat'amuhu, makanannya haramun, itu haram. Wa masyrabuhu, minumannya haramun. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya juga haram. Yang lebih bahaya lagi, wa ghudiya bil harami, setiap hari dijejali dengan makanan, minuman, pakaian yang haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Sehari-hari berkecimpung dalam keharaman,
maka fa'anna yustajabulah. Oh, maka bagaimana mereka bisa terijabah? Fa'anna yastajabulah. Bagaimana bisa terijabah doa orang tersebut? Ya. Allah sudah mengatakan, kata Rasulullah SAW, layak balu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima ibadah seseorang kecuali dengan ibadah yang baik, doa yang baik, semuanya yang baik. Tapi ternyata makanan kita haram, minuman kita haram, pakaian kita haram. Lalu apa yang kita tonjolkan ke Allah, yang kita hadiah persembahkan untuk Allah ini apa? Berarti tertolak oleh Allah. Jadi sholat kita kalau tidak baik, amal ibadah kita tidak baik, haji kita yang tidak baik, umrah kita yang tidak baik, ya, belajar kita yang tidak baik, semuanya. Maka prasyarat kita berdoa diterima oleh Allah, kita harus berhati-hati mulai dari dini. Makanan kita harus makanan yang halal, minuman kita minuman yang haram. Sekarang makanan dan minuman ini sangat-sangat berbahaya di zaman modern ini. Kalau waktu dulu zaman Rasulullah yang namanya minuman keras itu hanya satu, arak. Tapi di zaman modern sekarang ini arak itu dikemas menjadi bermacam-macam merek, bermacam-macam corak. Masya Allah. Arak ini ada yang berupa air, ada yang berupa bubuk, ada yang berupa pil dan sebagainya, dan semuanya itu bisa menghilangkan akal kita, dan itu diharamkan oleh agama, oleh syara kita. Karena zaman sekarang adalah sangat banyak sekali merajalelanya itu. Mudah-mudahan saja anak-anak kita SMK Wali Songo khususnya bisa menahan, tidak mendekati barang maksiat tersebut, pada yang membahayakan dirinya sendiri. Banyak pemuda yang belum matang sudah tergilas oleh obat-obatan terlarang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Maka kita berdoa aja, mudah-mudahan ya anak-anak kita, murid-murid kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih mengkonsumsi makanan minuman semacam itu, kapan doa kita akan terijabah? Kapan doa kita akan makbul? Untuk itu, bila kita bersungguh-sungguh ibadah, bersungguh-sungguh berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berhati-hati, dijaga dari pakaian kita, dari makanan kita, dari minuman kita. Makanan yang kita makan akan menjadi tulang, akan menjadi sumsum, akan menjadi darah, akan menjadi daging. Dan kalau makanan itu tercampur makanan yang haram, yang tidak halal, maka setiap kali kita makan atau minum masuk ke dalam raga kita, maka akan menjadi nuktah hitam satu di dalam hati kita. Seperti ibadah kita, perbuatan kita yang maksiat, sekali kita melakukannya maka akan mendapatkan nuktah hitam, satu titik hitam. Kalau terus berlanjut maka hati kita akan menjadi hitam pekat. Kalau hati kita sudah menjadi hitam, akal kita akan dikuasai oleh kehitaman. Mata kita yang sekiranya tajam akan menjadi tidak tajam untuk melihat yang baik, karena hatinya kita tidak baik. Karena di dalam hati kita, di dalam tubuh kita ada segumpal darah atau segumpal daging. Itu kalau baik semuanya akan baik. Maka kalau hati kita baik semuanya akan baik. Kalau hati kita tidak baik, maka pendengaran kita akan tidak setajam yang kemarin. Mulut kita tidak sebijaksana yang kemarin. Ini karena apa? Diwarnai dengan hati kita yang semakin hari semakin hitam, karena tertumpuknya nuktah-nuktah hitam. Sehari satu titik, satu bulan berarti 30 titik, setahun menjadi 360 titik. Akan menjadi hitam semua hati kita, dan kita jauh dari kasih sayang Allah. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua selamat, ya, bisa menjadi orang yang selamat dari makan, minum, dan berpakaian yang haram dan sesuatu perbuatan yang haram,
dan kita akan menjadi lebih dekat pada Rasulullah, pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan kita, anak cucu kita, ya, Allahumma ja'alna waj'al auladana wa tullabana min ahlil ilmi, khususan tullaba SMK Wali Songo, min ahlil ilmi, ahlil Quran, ahlil khair, walil ibadah min ibadikas sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita mudah-mudahan kalis dari corona ini, maka kita monggo kita bersair jimat yang diberikan oleh wali-wali kita. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Amin ya rabbal alamin. Kekhilafan kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.